benih yang sudah kita pegang dan kemudian kita bibitkan, maka tanpa kita sadari Allah sudah menitipkan rezeki bibit maupun tanaman ini pada kita. Dan sebaliknya juga sama, ketika bibit itu sudah kita semaikan dan kita tanam, maka Allah juga menitipkan rezeki kita dan keluarga kita pada bibit maupun tanaman yang kita tanam. Sahabat dan rekan tani, saat ini saya mau menseleksi dan memilih bibit-bibit cabai untuk ditempatkan pada tempat yang sendiri-sendiri. Nah, seperti ini, karena pertumbuhannya bagus, hanya saja keteduhan sehingga dia tumbuhnya memanjang. Ini nanti yang akan mulai kita jemur besok hari, karena hari ini rencananya kita mau semprot Salmar dan Saka agar besok dijemur bibitnya tidak terlalu stres atau layu. Ini yang begini-begini kita letakkan dalam wadah yang sama. Nah, kemudian di sini kan ada polybag yang tidak tumbuh, kita juga sisihkan dan kita letakkan di wadah yang sama juga. Karena nanti masih bisa perlu ya apabila kita membibitkan ulang, sehingga sudah tidak terlalu banyak membutuhkan media semai. Nah, ini nggak tumbuh di sini. Kemudian ini ada wadah satu lagi. Nah, ini besek satu lagi ini kita gunakan untuk menempatkan bibit-bibit yang pertumbuhannya ketinggalan seperti ini. Kan ketinggalan, kita masukkan di sini. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih mudah dalam hal perawatan, karena untuk bibit-bibit yang berbeda tingkat pertumbuhan sudah pasti teknis perawatannya juga berbeda. Ini kosong, ini juga kosong, nggak tumbuh. Nah, ini yang sudah seperti ini kita taruh di besek yang lain atau keranjang yang lain. Nah, seperti ini. Jadi nanti dalam satu wadah itu kondisi bibitnya seragam dengan tinggi besar yang sama. Nah, ini yang masih kecil ya, baru tumbuh ini kita masukkan di keranjang ini. Jadi berbeda-beda untuk seleksinya, itu sesuai dengan performan dan tingkat pertumbuhan dari bibit. Nah, ini juga masih baru tumbuh ya, kita masukkan di keranjang ini. Ini yang kosong tidak tumbuh, kita letakkan di keranjang berbeda. Oke. Memang kerjaan kini amat telaten, tapi saya suka karena dengan seperti ini kita melakukan tindakan pada pemeliharaan tanaman maupun bibit, kita bisa sambil mengamati atau ikrok lah ya bahasa saya. Nah, mengamati satu demi satu tanaman ataupun bibit, sehingga kita sambil berpikir dan mencari alternatif solusi apa yang harus dilakukan pada setiap tanaman atau bibit yang kita anggap normal ataupun tidak normal. Dan ini juga sebagai sarana edukasi untuk menempah keilmuan maupun wawasan kita terhadap pemahaman dan penjiwaan kita untuk setiap tanaman yang akan kita budidayakan. Karena sejatinya benih yang sudah kita pegang dan kemudian kita bibitkan, maka tanpa kita sadari Allah sudah menitipkan rezeki bibit maupun tanaman ini pada kita. Dan sebaliknya juga sama, ketika bibit itu sudah kita semaikan dan kita tanam, maka Allah juga menitipkan rezeki kita dan keluarga kita pada bibit maupun tanaman yang kita tanam. Nah, maka apa salahnya kalau kita benar-benar teliti dan telaten dalam mengurus dan memelihara tanaman, karena disitulah Allah titipkan rezeki kita dan Allah titipkan rezeki tanaman. Apalagi kalau dikaji dalam lagi ya, bahwa seekor ulat saja ketika ditanya oleh Nabi Daud, waktu itu Nabi Daud itu sombong, ya Allah, apalah gunanya kamu ciptakan hewan yang begitu lambat dan jelek seperti ini.
Kemudian dengan kuasa Allah melalui wahyunya, ulat tadi diberi kemampuan untuk bicara pada Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, kekasih Allah, bahwa aku diciptakan meskipun dengan kondisi buruk rupa dan jelek secara penampilan menurut pandanganmu, tapi aku selalu berzikir dalam setiap detiknya untuk memuji asma Allah. Nah, dari situ Nabi Daud tersadar dan menyesal, sehingga dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah dengan melakukan sholat sunat, bahkan puasa sampai 40 hari untuk melakukan taubat, padahal hanya sedikit mengejek makhluk Allah sekelas ulat. Ini sebagai apa saja ya, apa namanya, paribasan, perumpamaan ya. Karena sebetulnya kita ini memelihara tanaman ini sama dengan kita merawat dan memelihara orang yang sedang bersikir atau sedang ngaji. Nah, kita saja mengumpulkan orang-orang untuk datang di pengajian, kemudian tahlilan ataupun wiritan gitu. Terus kita sedekah dengan menggunakan makanan, minuman, sarana tempat, tikar dan lain-lain. Itu juga sudah memberi nilai ibadah sama kita. Nah, apalagi setiap tanaman ini bersikir dan kita memelihara secara telaten dengan penuh penjiwaan dan kasih sayang, ya insya Allah nanti baik tanaman maupun kita sendiri akan diberikan berkah kebaikan. Dan bagi kita sebagai petaninya, yang mudah-mudahan lebih dimudahkan dalam mendapatkan rizki dari tumbuh kembangnya tanaman. Nah, sebagai contoh inilah ya jadinya yang sudah saya pilih-pilih dan saya tempatkan di wadah-wadah tersendiri sesuai dengan taraf pertumbuhan dan performa dari bibit. Ini satu peta ini 250 sampai 260 bibit, jadi ini ada 1000. Nah, ini masih belum siap. Kemudian ini ya yang keranjang yang kita tempatkan polybag media semai yang tidak tumbuh atau mungkin belum tumbuh. Nah, kemudian ini besek yang kita tempatkan bibit-bibit yang belum lama ini tumbuh atau bakal mau tumbuh seperti itu ya. Nah, ini juga, nah ini kena musibah karena kebetulan atapnya jebol dihantam buah mangga. Jadi kemarin malam itu kecerocohan air ya, atau kecurahan air, jadi seperti ini, sayang banget ya, tapi udah resiko lah. Oke sahabat dan rekan tani, sedikit menjelaskan bagaimana sih caranya kita harus bisa meneladani tanaman. Hanya sahabat dan rekan tani lah yang tahu, karena semuanya itu tergantung dari bagaimana cara kita mensiasati dan menyesuaikan diri dengan tanaman yang akan kita budidayakan. Saya sih dari dulu ya seperti ini kalau sudah bercocok tanam. Jadi ada kalanya menurut teman-teman kok jelimet, ribet dan lain-lain, ya itu memang sudah tanggapan yang biasa, tapi itulah cara saya gitu. Anda yang mau diikuti ya alhamdulillah, enggak pun ya juga enggak jadi masalah, karena intinya semua tergantung dari penilaian masing-masing. Tapi kalau saya ya seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.